Dia berpesan kepada ibunya, kalau saya meninggal, jangan kasih tahu siapapun dari orang-orang, karena pasti mereka tidak akan datang, karena saya selalu menzalimi mereka. Tapi saya mohon kepada ibu, setelah ibu mengkafani saya, ibu pijak dengan kaki ibu di muka saya, sambil ibu berkata, aku ridha terhadap anakku ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini kembali kita melanjutkan kajian tasawuf tentang hak tetangga. Waruya anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, al-jirani salasatun, tetangga ada 3 macam, kata Rasulullah. Faminhum man lahu salasatu huquqin, sebahagian daripada 3 macam tetangga itu yaitu orang yang baginya ada 3 hak. Wa minhum man lahu haqqani, dan sebahagian daripada mereka tetangga orang yang baginya 2 hak. Wa minhum man lahu haqqun wahid, dan sebahagian daripada tetangga orang yang baginya 1 hak saja. Jadi Rasulullah menjelaskan model tetangga para jemaah. Ada 3 model tetangga. Ada tetangga yang memiliki 3 hak pada kita, ada tetangga yang memiliki 2 hak, ada tetangga yang memiliki 1 hak, kata Rasulullah. Fa ammal jarul ladzi lahu salasatu huquqin fajarukal qaribul muslimu, maka tetangga yang baginya 3 hak, yaitu tetanggamu yang merupakan saudara yang muslim. Tetangga yang punya 3 hak, kata Rasulullah, yaitu kita bertetangga yang tetangga kita itu saudara kita dan beragama Islam. Nyan leboh hak tetangga tanya. Wa amma jarul ladzi lahu haqqani fajarukal muslim. Adapun tetangga yang punya 2 hak, yaitu tetanggamu yang muslim. Hanaruh saudara ngentanya, tapi urang Islam 2 hak, kata Rasulullah. Wa ammal ladzi lahu haqqun wahid fajarukad dimmi. Adapun tetangga yang punya 1 hak, yaitu tetanggamu yang dhimmi. Dhimmi artinya orang kafir yang tinggal di negeri Islam, mereka tunduk kepada aturan Islam. Nyan gekeun kafir dhimmi. Karena kafir di dalam Islam itu dibedakan. Yang pertama kafir harbi, kafir yang bermusuhan, berperang dengan orang Islam. Yang gekeun kafir harbi. Kafir harbi diperintahkan oleh Allah untuk dibunuh dimanapun kita mendapatkan.
waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Dimanapun kita dapat, kita wajib membunuh. Munyo kafir harbi. Yang kedua, kafir muahad. Orang kafir yang tinggal di daerahnya, bukan di tempat orang Islam, tapi punya MOU dengan orang Islam. Kafir, tapi antara negeri mereka dengan negeri kita punya ikatan kerjasama atau ikatan perdamaian, MOU, nyan kafir muahad. Mereka wajib kita hormati. Yang ketiga, kafir dhimmi, yaitu kafir yang tinggal di negeri orang Islam, mereka tunduk kepada aturan orang Islam dan membayar pajak kepada negara orang Islam. Nyan kafir dhimmi. Jadi, munyo lagi bak tanyo, apabila seperti kita ceritanya, maka kafir-kafir di daerah kita yang tinggal mungkin dekat dengan kita itu semua tergolong kepada kafir dhimmi. Maka kalau bertetangga dengan kita, mereka punya satu hak. Dijelaskan oleh pengarang kitab ini, yaitu Al-Faqih Abu Lais, yakni idza kanal jaru qaribuhu wa huwa muslim falahu haqqul qarabah wa haqqul islam wa haqqul jiwar. Yaitu apabila tetangga adalah saudaranya yang beragama Islam, maka dia punya hak. Yang pertama, hak saudara. Hak saudara. Yang kedua, hak sesama Islam. Yang ketiga, hak bertetangga. Nah, jadi sehingga tetangga yang seperti itu punya 3 hak pada kita. Wa ammal ladzi lahu haqqani fal jarul muslim falahu haqqul islam wa haqqul jiwar. Adapun tetangga yang punya 2 hak, yaitu tetangga yang muslim. Maka tetangga yang muslim itu dia punya hak kepada kita. Yang pertama, hak sebagai seorang muslim. Yang kedua, hak sebagai tetangga. Nah, wa ammal ladzi lahu haqqun wahid fajaruka dhimmi falahu haqqul jiwar. Sedangkan tetangga yang punya 1 hak, yaitu tetanggamu yang merupakan kafir dhimmi, maka dia punya 1 hak, yaitu hak sebagai tetangga. Juga wajib dihormati. Nah, fayambaghi ayya'rifa haqqal jar wa in kana dhimmiyan. Maka kalau begitu, sebagai seorang muslim, sepatutnya kita mengenal hak tetangga, sekalipun tetangga kita adalah orang kafir dhimmi. Harus mengenal hak tetangga. Tetanya tahu dep dalam komunitas, rupanya orang kafir. Mungkin di kampung Cina dep, kawat Cina tu ina. Agama Buddha, agama Puyan, agama Konghucu ina awaknya tu. Tanya na alam kawannya inan rumah tu. Walaupun inan rumah tu, sepantasnya kita mengenal hak tetangga, yaitu 1 hak sebagai tetangga. Kalau ada pegang hak tetangga malamnya, yaitu ada 10 hak seseorang terhadap tetangga. Nah, 10 hak. Qala Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari berkata, "Ausini khalili Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Kekasihku yaitu Muhammad berwasiat untukku dengan 3 macam wasiat. Jadi Abi Dzar menerima wasiat dari Rasulullah 3 macam, kata Abi Dzar. Qala, beliau Nabi Muhammad bersabda, "Isma' wa ati' walau li abdin majdu'il anfi." Dengar dan patuhi sekalipun itu adalah hamba yang pesek hidung. Menyota pegah pesek hidung nyan ayat ba urang Arab.
Bah urang Arab panjang-panjang hidung tu. Nyo lagi tanya tuan buah hidung tajak Arabnya aib. Tidak bagus. Urang Arab panjang-panjang buah hidung. Tapi walaupun katanya mungkin sidro hamba dasarji tuan buah hidung, tapi tajak gede hunang gro Arab ternyata gedanya terpilih je ke pemimpin, maka Rasulullah berwasiat untuk ditaati. Artinya wasiat yang pertama Rasulullah kepada Abi Dzar Al-Ghifari, seorang wajib mentaati, seorang muslim wajib mentaati pemimpinnya, sekalipun pemimpinnya adalah orang yang hina. Saya kaji ke pemimpin wajib taat, walaupun ada pilih hanaruh danyo dah pilih lain, tapi ternyata yang danyo pilih talo, yang menang kau pilih kai lanti wajib taat. Nah, menyohana galak tu ke dah pilih le ki banjara ada pemenang lain nyan hagai. Watai hidup sebagai pemimpin wajib taat, menan akhlak orang Islam. Yang kedua, wasiat Rasulullah kepada Abi Dzar, fa idza sana'ta mirqah, apabila kamu memasak kuah, tatagun kuah di rumah ditanya, fa aksir ma'uha, maka perbanyaklah airnya. Tatagun ditanya masakan, bula kuah kepada Rasulullah, bula tabuh nak le kuah. Thummandur ila ahli baiti jiranika, kemudian lihatlah, perhatikanlah kata Rasulullah kepada orang-orang yang ada di rumah tetangga-tetanggamu. Fa'asibhum minha bimirkatika, maka berikan mereka itu daripada kuahmu. Nah, jadi nyan akhlak wasiat Rasulullah kepada Abi Dzar Al-Ghifari kepada gedanya mandum. Watai tamagun bula kuah baik ni tamagun. Baik beok tamagun saya kasih gedro di jauh dah bagi. Baik lagi malamnya anda pegah ipot terus baru moh gop. Duk gop ngan baik kuah gedanya, tapi hana itu mengrasai gop. Nah, maka wasiat Rasulullah perbanyak kuah, apalagi rumah dekat-dekat. Rumah toto li gedanya magun ni no, mu baik kedih, magun ni deh, mu baik kena, maka saling memberi, saling mengantar. Nyai kampung biasa aja mun. Di kota home jamu ni kampung ni no anak tali ni kampung kamu kota ni sebab. Kemudian yang ketiga wasiat Rasulullah, wasalli salata liwaktiha, dan salatlah tepat pada waktunya kata Rasulullah. Wasiat yang ketiga, salatlah tepat pada waktunya. Jadi jangan keluarkan salat dari waktu salat. Nah, salat itu punya waktu. Sehingga dulu di jadwal-jadwal salat ini selalu ada ditulis ayat, innas salata kanat alal mu'minina kitabam mauqutah. Sesungguhnya salat adalah kewajiban terhadap orang mukmin sebagai kewajiban yang tertentu waktunya. Nah, duhur, waktu duhur kapan? Jangan salat duhur di waktu matahari sudah terbenam. Kamu grab baru sembahyang lehu. Nah, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, isya ada waktunya, subuh ada waktunya. Salatlah kata Rasulullah tepat di dalam waktunya. Nah, itu wasiat Rasulullah kepada Abi Dzar, dan seyogianya kita juga mengikuti wasiat Rasulullah tersebut. Maka jadilah kita masyarakat yang taat kepada pemimpin, jadilah tetangga yang suka membagi masakannya kepada tetangga yang lain, dan jadilah orang yang salat tepat waktu, dan utama sekali di awal waktu secara berjamaah di dalam masjid. Itu yang paling utama. Nah, wa yuqalu man mata walahu jirani salasatun kulluhum radu anhu ghufira lahu. Disebutkan para ulama yang menyatakan seseorang yang mati
Dia punya 3 tetangga. Artinya 3 rumah tetangga yang bertetangga dengan rumah dia. Dia mati. Semua tetangga dia itu ridha kepadanya. Maka ghufira lahu, diampuni dosanya. Jadi penting ridha tetangga. Bagi kita orang laki-laki, selain yang penting ridha orang tua, juga ridha tetangga. Maka kalau kita mati mendapatkan ridha tetangga, kita mati mendapatkan ridha orang tua, maka dosa kita diampuni dan kita pasti akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Muhammad, zaman di masa yang lalu sebelum Nabi Muhammad, artinya bukan dalam syariat Nabi Muhammad, ada seorang laki-laki, anak muda, yang hidup selalu menzalimi orang lain, tidak pernah berbuat baik kepada tetangga. Sehingga di saat suatu waktu dia sakit, dia berpesan kepada ibunya, karena dia hanya memiliki ibu. Dia berpesan kepada ibunya, kalau saya meninggal, jangan kasih tahu siapapun dari orang-orang, karena pasti mereka tidak akan datang, karena saya selalu menzalimi mereka. Tapi saya mohon kepada ibu, setelah ibu mengkafani saya, ibu pijak dengan kaki ibu di muka saya, sambil ibu berkata, aku ridha terhadap anakku ini. Maka disebutkan dalam riwayat itu, anak itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebab ridha ibunya. Maka penting jamaah, ridha ibu bagi kita orang laki-laki. Ya walaupun katuha-tuha urang dron nama anda. Mungkin hanale kamu meninggal, uroji hana kita mengerita. Bagaimana sekarang walaupun sudah meninggal, kita mengharapkan ibu yang sudah meninggal pun ridha kepada kita. Ti roji kita nyobat tat. Pu yang geyu handa tim, baru sa tatobat, baru sa na tatumayang berakon pu yang pegahang tim. Ti tering durhaka kita nyongon madu. Kamu meninggal. Bagaimana sekarang kita mengolah diri kita, menjadikan kita anak yang saleh, yang suka bersilaturahmi dengan saudara-saudara ibu, agar ibu yang sudah meninggal senang ridha terhadap kita. Penting ridha ibu. Dan salah satunya lagi di sini disebutkan, yaitu ridha tetangga. Sampai meninggal tanya ngan tetangga anak god. Nyan hati-hati. Waruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ja'a ilaihi yashku jarahu. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah mengadukan tentang tetangganya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaf adaka anhu wasbir ala adahu wa kafa bil mauti firakan. Kendalikan atau tahan gangguanmu daripadanya dan bersabarlah terhadap gangguannya, dan cukuplah kematian sebagai pemisah. Apa maknanya para jemaah? Di saat laki-laki itu mengadu kepada Rasulullah tentang kejahatan tetangganya, nasihat Rasulullah apa? Kamu jangan mengganggu tetanggamu, sabar terhadap gangguannya, cukuplah mati yang akan memisahkan kalian. Artinya sampai mati kita harus sabar terhadap tetangga. Jangan karena tetangga mengganggu kita, kita balas mengganggu. Sabar kata Rasulullah sampai mati. Tau yang mati ji kahana tau ganggu le katanya. Mati katanya kahana ganggu le ji ka mati dia pun ganggu lam. Pokoknya sabar sampai mati. Jadi hana benar kata-kata bahwa sabar ada batasnya di dalam kehidupan. Batas mati kepada Rasulullah. Sampai mati harus sabar. Menyoka mati hana tahu ganggu li.
Wa qala Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri berkata, "Laisa husnul jiwar kaful ada anil jar, walakin husnul jiwar as-sabru ala adza minal jar." Bukankah kebaikan bertetangga, kata Hasan Al-Basri, yaitu menahan diri daripada mengganggu tetangga. Tapi kebaikan bertetangga adalah bersabar daripada gangguan tetangga. Jadi kata Hasan Basri, belum bisa dianggap baik kalau kita hidup tidak mengganggu tetangga. Tapi baru bisa dianggap baik kita hidup sabar terhadap gangguan tetangga. Pah tadu itanya bantablo rumah di daerah rupanya itu gitar kitanya mandum hana datu oh awak mabuk awak judi kiban kita pegah tetangga ditanya. Tak perara mano kali gadoh mano tak perara ite icu ditanya dumpu icu tak puwa butho tanya pegah rumah butho gadoh tumen gadoh dan ada depunya tetangga yang cok. Nah, tanya hana ada cok tepu ada tetangga tu tak sebab handang ganggu. Tapi yang God kepada Rasulullah kan hana tak ganggu tetangga, gangguan tetangga baik tak sabar. Nyan yang God kepada gepegah li Hasan Al-Basri. Jadi harus mampu sabar terhadap gangguan tetangga. Waqala Amru bin As, seorang sahabat Nabi yang bernama Amru bin As berkata, "Laisal wasil alladhi yasilu man wasalahu wa yaqta'u man qata'ahu wa innama dzalika munassif." Bukanlah orang yang menyambung silaturahmi, ini berkaitan dengan silaturahmi sedikit, yaitu orang-orang yang menyambung orang yang menyambungnya dan memutuskan orang yang memutuskannya. Dan hanya saja demikian itu adalah munasif, yaitu orang yang berlaku adil, artinya berbalas budi. Munya ijak bagdanyo itu tangga tak jak baji. Nah, munya hana ijak ilung behana ku jak. Nyan kon wasil, kon urung sambung silaturahmi. Wa innamal wasil alladhi yasilu man qata'ahu wa ya'tifu ala man jafahu. Tetapi hanya saja wasil, orang yang menyambung, adalah orang yang menyambung orang yang memutuskannya dan berlemah lembut, berlaku lunak terhadap orang yang berlaku keras terhadapnya. Yang gekun urang sambung silaturahmi, yaitu urang yang sambung dengan urang kapuputu. Tetangga ganggu tanya. Malah tajak pada tetangganya tanya, "Tame ruti-ruti, tame kuih-kuih, tame kuah-kuah mana?" Mono balu icu tu men tanya, "Dah depu ti jicu." Malah dia inta kuah, dia ajuk kuah. Malah tajak ajuk bu long gaji, malah dia inta kuih long gaji. Nyan gekun urang sambung. Nah, gap ipu putuk itanya dah sambung. Nyan yang keun urang sambung. Dan berlaku lunak, karena berlaku lemah lembut, berbaik kita dengan orang yang berlaku kasar, berlaku keras dengan kita. Itulah orang yang menyambung, kata Umar, kata Amru bin As. Walaisal halim alladhi yahlimu an qaumihi ma halimu anhu. Dan tidaklah termasuk orang yang sabar, yaitu orang-orang yang berlaku sabar terhadap kaumnya, terhadap masyarakatnya, selama mereka masyarakat itu berlaku sabar terhadapnya. Tanya sabar hana tak ganggu gop, karena gop hana ganggu tanya, nyan hana kira urung sabar. Tapi faida jahalu alaihim jahaluhum, tapi apabila mereka berlaku jahil terhadapnya, dia menjahili mereka itu. Monyoi gop bro udanya bi bro, nya hana kira urung sabar. Wa inna ma dzalika munasif, hanya saja demikian itu orang yang berbuat adil. Munasif, orang yang membalas serupa. Nah, innamal halimul ladzi yahlimu idza halimu fa idza jahalu alaihi halimu anhum. Tapi orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang sabar apabila mereka masyarakat adanya sabar, tapi apabila masyarakatnya berbuat jahil terhadapnya, dia tetap sabar terhadap mereka itu. Artinya dalam segala kondisi, kondisi tetangga, kondisi masyarakat kita baik, kondisi masyarakat tetangga kita jahat, kita tetap baik.
itulah orang yang sabar. Kata Amru bin As katanya.